Ya, langsung Pak. Baik, PMK 59 merupakan perubahan atas PMK 231 ya. Bapak Ibu kalau nggak salah 6 bulan yang lalu ya. 6 bulan yang lalu sudah disosialisasikan tentang PMK 231. Betul. Tentang tata cara pendaftaran, penghapusan NPWP, pengukuhan pencabutan PKP dan serta pemotongan dan atau pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Namun sekarang diubah menjadi PMK 59. 231 ya, 59. Ya, tujuannya apa? Itu tadi mewujudkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta mewujudkan pengadaan langsung instansi pemerintah yang transparan dan efisien. Kenapa efisien? Karena mulai menggunakan sistem informasi pengadaan pemerintah. Itu tujuannya ya, latar belakangnya ya, untuk mempermudah efisiensi. Terus untuk kepastian hukum juga. Terus untuk kemudahan perpajakan dalam pembayaran atas belanja barang jasa yang dilakukan oleh Bapak Ibu dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Kartu kredit pemerintah ini bisa digunakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dan desa. Ya. Terus mendukung gerakan nasional non tunai, sehingga perlu dilakukan penyesuaian ketentuan pemungutan pajak bagi instansi pemerintah pusat, daerah, dan desa yang berbelanja dengan kartu kredit pemerintah KKP. Ya, ini adalah tujuannya. Jadi PMK 59 tujuannya seperti itu ya. Baik, pokok pengaturannya yang sangat penting ini ada dua hal, yaitu mengatur pengecualian pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui SIPP lah. Jadi Bapak Ibu dikecualikan tidak melakukan pemotongan dan pemungutan pajak kalau bertransaksinya di SIPP ya. Terus kedua, mengatur pelaporan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah bagi Bapak Ibu. Itu yang terbaru itu untuk daerah dan pemerintah desa juga ya, disamakan dengan pemerintah pusat ya. Kalau menggunakan kartu kredit pemerintah sama jadi pelakuannya ya. Ini dua hal ini yang mendasari di PMK 59. Baik, selanjutnya kita ulang review sebentar ya Bapak Ibu ya. Kalau instansi pemerintah itu kan mungkin yang hadir hari ini juga ada yang instansi pemerintah pusat, daerah, dan desa ya. Barangkali ya. Yang diatur di pasal 1 angka 18 di PMK 59. Dan kita wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan ya. Baik, selanjutnya instansi pemerintah itu wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya mengikuti tempat kedudukan instansi pemerintah menurut keadaan sekitar itu, dan dilakukan oleh yang pusat, pendaftarannya oleh kepala instansi pemerintah pusat, KPA atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Kalau yang di daerah, instansi pemerintah daerah itu dilakukan oleh kepala instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Kalau yang desa oleh kepala desa atau perangkat desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa. Dan tentunya Direktorat Jenderal Pajak bisa menerbitkan secara jabatan. Ya, memberikan NPWP di tempat kedudukan dan tidak terdapat NPWP cabang. NPWP digunakan oleh PA atau KPA-nya, PPSPM, bendahara atau kaur keuangan. Ya. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, ini kewajiban pendaftaran pengusaha kena pajak ya. Untuk instansi pemerintah yang melakukan penyerahan BKP, barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, kecuali pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk bukan sebagai PKP. Ini diatur di PMK 197 2013. Jadi instansi pemerintah yang penyerahannya itu lebih dari 4,8 miliar itu wajib PKP dan tentunya harus memiliki sertifikat elektronik ya. Dalam hal tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha instansi pemerintah tidak berada di wilayah kerja KPP yang sama, maka instansi pemerintah wajib melaporkan usahanya itu bukan sebagai PKP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan instansi pemerintah. Dan DJP bisa mengumumkan secara jabatan. Baik, kita lihat selanjutnya permohonan lain.
Dan kapan penghapusan NPWP? Bisa dilakukan permohonan lain secara permohonan atau secara jabatan apabila terjadi perubahan data, terjadi pemindahan tempat terdaftar, atau misalkan tidak ada kegiatan ya ditetapkan sebagai WP non efektif. Dan kalau ingin dihapuskan NPWP-nya, itu tentunya apabila tidak beroperasi, pembubaran karena penggabungan, tidak dapat alokasi anggaran, atau sebab lainnya. Tentunya nanti kalau mau menghapuskan NPWP disampaikan oleh penanggung jawab proses likuidasi dan dilampiri dengan LK-nya. Baik, kita lihat selanjutnya. Ini review saja Bapak Ibu ya, review dari PMK 231 sebelumnya ya. Nah, kita mulai masuk Bapak Ibu, ini hanya mengulang saja kewajiban Bapak Ibu semua. Kewajiban untuk PPh-nya, instansi pemerintah itu ada 2. Tentunya wajib memotong memungut pajak atas setiap pembayaran objek pemotongan pemungutan outputnya. Sebelah kiri, Bapak Ibu wajib memungut pasal PPh pasal 4 ayat 2, pasal 22, pasal 15, pasal 23, pasal 25, pasal 21. Setelah memotong, tentunya kewajiban kedua harus membuat bukti potong dipungut PPh-nya, bisa berupa PPN-nya atau bukti potong pemungut sesuai ketentuan perpajakan, atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti potong PPh. Ini kewajiban umum untuk yang PPh ya Bapak Ibu ya. Kita lihat potong pajaknya, buat bukti potongnya kasihkan ya. Iya. Bisa bukti penerimaan negara, bukti potong pajak, dan dokumen tertentu yang dipersamakan. Ini untuk kewajiban PPh. Berarti ada satu lagi terakhir PPN. Satu lagi terakhir. Nggak sabar mungkin kasihan Bang Herbatnya nungguin. Nah ini PPN BM. Nah, pengecualiannya itu Bapak Ibu jangan pungut PPN BM-nya kalau pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atau pembayaran penyerahan BBM bahan bakar bukan minyak oleh Pertamina dan anak perusahaan lainnya. Anak usahanya. Terus pembayaran dengan mekanisme UP pihak lain, SPP ya. Hanya nambah ini aja klausul ini ya. Baik, kita lihat cepat ya. Nah ini dia Bapak Ibu ya, mekanisme umumnya ya. Jadi Bapak Ibu itu memesan barang dan jasa, PKP rekanan itu menyerahkan barang dan jasa kepada Bapak Ibu sambil memberikan faktur dan juga pajak dan tagihannya. Biasanya seperti itu. Dan titik krusialnya penting sekali, itu faktur pajak dibuat saat menyampaikan tagihan berdasarkan dokumen penagihan. Jadi ini ya, faktur pajak dibuat saat menyampaikan tagihan. Ya. Jadi makanya ada yang tadi kasus yang sebelum 1 April dan setelah 1 April. Ya. Nah, itu tergantung faktur pajaknya ya Bapak Ibu ya. Nah ini katanya Bapak Ibu ya. Karena banyak sekali tuh kasus-kasus tuh, ada yang menanya ini gimana kontrak sudah dibuat sebelum April, tapi ternyata fakturnya dibuat setelah 1 April ya, harus 12% karena fakturnya dibuatnya setelah 1 April. Ya, jadi karena ini kan regulasi ya, regulasi 11% itu regulasi. Jadi kalau kata Kang Adit, kontrak menyesuaikan regulasi ya. Betul. Jangan regulasi yang disuruh menyesuaikan kontrak. Nanti Bapak Ibu, nah balik lagi, Bapak Ibu nanti yang memberikan penghasilan kepada PKP-nya dan menyetorkan PPN dan PPh-nya. Tolong jangan dipungut PPN-nya atas transaksi yang pembeliannya tidak lebih dari 2 juta, dan ini jangan dipercaya. Terus pembayaran menggunakan KKP, kartu kredit, jangan dipungut ya. Terus pembayaran atas transaksi pengadaan tanah jangan, pembelian BBM tadi dan anak termasuk anak perusahaan Pertamina ya. Terus jangan dipungut juga untuk penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi, pembayaran jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, pembelian barang jasa yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, dibebaskan kalau menerima faktur pajak dengan kode 07 atau 0708. Ya. Dan balik lagi, pembayaran dengan mekanisme UP, SIPP, pihak lain itu jangan dipungut ya. Karena pemungutannya akan dilakukan semuanya ini oleh PKP rekanan. Ya. Ada tambahan? Sudah.
mungkin sudah hafal ya, barangkali teman-teman Mengulang saja. Kalau untuk pemerintah pusat dan daerah atas PPh dan PPN-nya terkait dengan UP itu maksimal 7 hari setelah pembayaran, untuk LS hari yang sama dengan pembayaran. Dan untuk pemerintah desa paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Sementara untuk PKP instansi pemerintah yang tadi terkait dengan PPN-nya paling lama akhir bulan berikutnya, karena PPN itu memang pembayaran paling lama akhir bulan berikutnya. Kemudian terkait dengan batas pelaporan untuk PPh pasal 21 adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Sementara untuk PPh dan PPN put ada tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau untuk SPT PPN bagi PKP instansi pemerintah adalah sama seperti PPN yang lain, adalah akhir bulan berikut. Ya. Seperti itu.